Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita lanjutkan lagi untuk pembelajaran temanya. Setelah UTS kita lanjut di tema 3, pembelajaran 3 subtema 1. Pada pembelajaran 3 ini yang kita bahas yaitu tentang mengenal bagian-bagian tumbuhan. Mengenal bagian-bagian tumbuhan. Di halaman 21 di sini terdapat beberapa bagian tumbuhan. Nah, bagian-bagian tumbuhan itu ada apa saja? Yang pertama itu ada akar, ada batang, ada daun, ada biji, ada buah, dan juga ada bunga ya yang paling atas. Oke. Bagian-bagian tumbuhan. Tumbuhan dapat menghasilkan oksigen sehingga udara menjadi segar. Apakah bagian-bagian tumbuhan tersebut? Nah, seperti tadi yang Ibu sudah sebutkan, bagian tumbuhan itu ada akar, batang, daun, buah, biji, dan juga bunga. Tiap bagian tumbuhan itu tidak saja berguna bagi tumbuhan, tetapi juga berguna untuk makhluk hidup, termasuk oleh manusia. Oleh karena itu, kita wajib mensyukuri kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan kita berbagai macam tumbuhan yang dapat kita makan maupun yang dapat kita jadikan sebagai tanaman hias. Manusia dapat memanfaatkan bagian-bagian tumbuhan tersebut untuk mencukupi kebutuhannya. Mari kita pelajari bagian-bagian tumbuhan. Nah, bagian tumbuhan yang pertama yaitu akar. Akar adalah bagian yang biasanya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis akar terdapat di atas tanah, bahkan ada yang menggantung. Jadi akar itu pada umumnya adanya di dalam tanah, tapi ada juga beberapa akar yang berada di atas tanah dan ada juga yang menggantung ya. Nah, akar menyerap air dan menyerap bahan makanan dari tanah. Akar juga membuat tumbuhan berdiri kuat. Jika tidak memiliki akar, tumbuhan mudah dicabut, mudah roboh ketika tertiup angin atau hanyut ketika air hujan turun. Jadi beberapa fungsi akar tadi itu, pertama untuk menyerap air dan bahan makanan dari tanah, untuk memperkuat atau memperkokoh juga batangnya ya. Pada beberapa tumbuhan, akar berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan yang disebut umbi akar. Misalnya pada singkong dan wortel. Nah, jadi pada singkong dan wortel itu akarnya berfungsi sebagai bahan untuk menyimpan cadangan makanan ya. Akar terbagi menjadi dua. Yang pertama ada akar serabut dan akar tunggang. Nah, bisa diperhatikan di gambar 1.14. Yang pertama itu akar tunggang. Jadi akarnya itu hanya satu dan hanya beberapa yang berada di sebelah-sebelahnya atau keluar menjulur kayak gini. Sedangkan untuk akar serabut itu akarnya melebar seperti ini. Nah, untuk pengertiannya, akar tumbuhan yang ada di sekitar kita, misalnya rumput, memiliki akar serabut. Bentuk akar serabut kecil-kecil, halus, dan jumlahnya banyak ya. Akar tersebut juga dimiliki oleh padi dan juga pisang. Jadi akar serabut itu dimiliki oleh rumput, padi, pisang, singkong, kelapa, jagung, dan lain-lain. Akar serabut tidak memiliki akar utama. Ukuran akar ini dari pangkal hingga ujung sama. Tumbuhan berbiji berkeping satu memiliki akar serabut. Tumbuhan berbiji berkeping satu disebut monokotil. Kalau berkeping dua disebut dikotil. Contoh tumbuhan berakar serabut adalah kelapa, jagung, bawang, singkong, dan padi. Jadi kalau misalnya kalian mencabut singkong, bisa kalian lihat bahwa akarnya yang di bawah itu berserabut ya, banyak sekali cabang-cabangnya. Kemudian akar tunggang. Akar pohon mangga bentuknya besar, jumlahnya sedikit dan arahnya lurus masuk ke dalam tanah. Akar seperti itu disebut akar tunggang. Akar tunggang memiliki akar utama yang bercabang-cabang membentuk akar cabang. Ini akar tunggang adalah akar utama yang memiliki cabang-cabang berbentuk akar cabang ya.
Pada umumnya, tumbuhan berkeping dua mempunyai akar tunggang. Tumbuhan berkeping dua disebut dikotil. Akar ini tumbuh dari biji yang sedang berkecambah, kemudian memanjang, membesar, dan bercabang-cabang. Contoh tumbuhan yang berakar tunggang: apel, jeruk, mangga, rambutan, dan juga sawo ya. Kemudian ada batang. Bagian tumbuhan yang kedua adalah batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang ada di sekitar tanah. Batang berfungsi sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan air dan mineral yang diserap akar. Air dan mineral itu diperlukan untuk tumbuhan membuat makanan yang terjadi di daun. Makanan yang dihasilkan dari proses itu diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan melalui batang. Jadi fungsinya batang ini sangat penting ya. Fungsi batang ini mengedarkan air dan mineral yang akan diserap oleh akar melewati batang. Kemudian air yang tadi setelah diserap oleh batang ini juga diperlukan untuk tumbuhan membuat makanan melalui daun, yaitu fotosintesis. Kemudian juga hasil dari makanannya itu akan diproses dan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan melalui batang. Jadi batang sangat berfungsi bagi bagian tumbuhan ya. Kemudian daun. Daun merupakan tempat berlangsungnya fotosintesis. Daun banyak mengandung zat hijau daun yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helaian daun. Bentuk daun bermacam-macam. Daun teratai pada gambar di samping berbentuk lebar dan berwarna hijau. Bagaimanakah daun yang lain? Daun pepaya memiliki bentuk menjari, daun padi memiliki bentuk memanjang seperti pita, daun pinus memiliki bentuk runcing seperti jarum, dan lain-lainnya. Banyak sekali ya bentuk-bentuk dari daun. Bentuk daun singkong, bentuk daun pepaya, bentuk daun teratai, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan berbiji. Bunga disebut sebagai bunga sempurna apabila memiliki benang sari dan putik secara bersama-sama dalam satu organ. Suatu bunga dikatakan sebagai bunga lengkap apabila memiliki semua bagian utama bunga. 4 bagian utama bunga dari luar ke dalam adalah kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Jadi bunga sempurna atau bunga lengkap, bunga dikatakan lengkap jika bunga itu terdapat kelopak, mahkota bunga, benang sari, dan juga putiknya. Nah ini ya, ada gambar 1.17 daun dan bunga mawar. Bunga mawar terdiri atas beberapa kelopak ya, ada kelopaknya, kemudian ada mahkota bunganya, ada benang sari, dan juga putik. Oke. Ternyata masih ada yang terakhir, yaitu buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji dan cadangan makanan untuk biji ketika berkecambah. Bentuk buah ada yang bulat, misalnya jeruk, tomat, dan apel. Ada buah yang bentuknya bulat memanjang, misalnya nangka, pepaya, dan cempedak. Warna buah juga beraneka ragam, misalnya melon berwarna hijau, tomat berwarna merah, dan belewa berwarna kuning. Aroma buah sangat khusus pada masing-masing buah ya. Jadi buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji dan cadangan makanan jika berkecambah. Nah, ada macam-macam buah, ada buah jeruk, stroberi, durian, nangka, dan lain-lain. Nah, tentu kalian dapat membedakan aroma buah nangka, stroberi, jeruk, melon, dan durian. Buah merupakan bagian tumbuhan yang melindungi biji. Buah terdiri atas beberapa bagian, yaitu tangkai buah, kulit, daging buah, dan juga biji. Nah, tangkai buah berguna untuk tempat melekat dan bergantung pada ranting atau dahan. Kulit buah merupakan lapisan paling luar yang berfungsi untuk melindungi buah. Daging buah adalah bagian yang biasanya dapat dimakan. Daging buah itu yang di dalamnya ya, yang selama ini kita makan itu namanya daging buah. Fungsi buah antara lain melindungi biji, menyimpan cadangan makanan, dan membantu pemancaran dan penyebaran tumbuhan. Nah,
Melindungi biji. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi biji. Itulah sebabnya jika biasanya ada di dalam biji biasanya ada di dalam buah. Setelah biji terbentuk sempurna, buah pun menjadi masak. Nah, contohnya ini di buah pepaya ada biji di dalamnya. Jadi buah merupakan bagian berfungsi untuk melindungi biji. Jadi bijinya ini terlindungi oleh buahnya ya. Seperti buah pepaya ini. Karena bijinya ini nanti bakal bisa lagi ditanam dan menghasilkan pohon pepaya. Yang B, untuk menyimpan cadangan makanan. Cadangan makanan inilah yang dimanfaatkan oleh hewan untuk tumbuhan untuk memperoleh energi. Kemudian membantu pemancaran dan penyebaran tumbuhan. Kebanyakan buah yang telah masak bergizi, berwarna menarik atau berbau harum. Hal itu akan menarik hewan dan manusia untuk memakan buahnya. Bijinya yang keras tidak ikut tercerna dan akan keluar bersama kotoran. Jika biji yang keluar bersama kotoran tersebut jatuh di tempat yang sesuai, biji akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Seperti yang Ibu bilang tadi, biji pepaya kalau kita tanam lagi, dia akan berkembang dan membentuk individu baru atau membentuk pohon pepaya. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi sebagai akibat penyerbukan serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika ditanam, biji akan tumbuh menjadi tanaman baru. Jika memiliki keping, ada biji berkeping 1 dan biji berkeping 2 yang disebut monokotil maupun dikotil. Biji adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam buah. Bagian ini berasal dari tumbuhan bakal biji yang terdapat di dasar putik ya. Kalau kalian pernah temui itu di mangga, rambutan maupun di pepaya ya. Oke. Tadi sudah Ibu jelaskan mengenai bagian-bagian pada tumbuhan. Ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Oke, selanjutnya tugas kalian yaitu membaca tentang keistimewaan klorofil. Seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan, klorofil terdapat di daun, menghasilkan zat hijau daun. Nah, silakan kalian baca keistimewaan klorofil di halaman 27. Kemudian setelah kalian baca, silakan dijawab pertanyaannya 1-5 mengenai teks yang telah kalian baca tadi. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.